Pemirsa, hakim penerima suap atas vonis bebas Ronald Tanur telah tiba di Jakarta. Seluruhnya akan menjalani rangkaian pemeriksaan dan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kejagung. Kejaksaan Agung memindahkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Erintua Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerimaan suap dari pengacara Ronald Tanur. Ketiganya dipindahkan dari rumah tahanan kelas 1 Surabaya ke Jakarta untuk memudahkan proses penyidikan. Para hakim dan pengacara ditahan di rutan yang berbeda. Ketiga hakim ditempatkan di rutan Kejagung, sementara pengacara pemberi suap ditempatkan di rutan Kejati Timur. Seluruh tersangka dalam kasus suap atas vonis bebas Ronald Tanur akan ditahan di rumah tahanan selama 20 hari ke depan. Pemirsa, penyidik Kejaksaan Agung tangkap Meriska Wijaya, ibu Gregorius Ronald Tanur dalam dugaan suap vonis 3 hakim. Ia ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa selama 5 jam. Mengenakan rompi tahanan, Meriska Wijaya, ibu dari Gregorius Ronald Tanur, digelandang petugas menuju sel tahanan Kejati, Jawa Timur, cabang rutan kelas 1 Surabaya. Ia ditetapkan sebagai tersangka setelah pemeriksaan selama 5 jam atas dugaan suap terhadap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkaitan dengan vonis bebas putranya Ronald Tanur. Saat ini pihak Kejati Jatim belum mau memberikan keterangan atas penahanan ini, sebab perkara suap dan gratifikasi terhadap hakim dalam vonis bebas Gregorius Ronald Tanur ditangani Kejaksaan Agung. Klien kami kooperatif dan menaati segala proses hukum. Kita menghormati proses hukum yang berjalannya. Langkah hukum selanjutnya seperti apa, Pak? Ya, ini kan baru penetapan tersangka, jadi kita percayakan dulu pada penyidik lah. Sebelumnya, 3 hakim PN Surabaya pemberi vonis bebas Ronald Tanur atas kasus pembunuhan Dini Sera terjaring operasi tangkap tangan Kejaksaan Agung. Ketiga hakim Erintua Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo diduga menerima suap sebesar 20 miliar rupiah dari Lisa Rahmat yang merupakan pengacara Ronald Tanur. Penyidik menetapkan ketiga hakim beserta pengacara Lisa Rahmat sebagai tersangka dan vonis bebas Ronald Tanur resmi dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sementara Edward Tanur, ayah terpidana Gregorius Ronald Tanur yang juga mantan anggota DPR RI fraksi PKB, mendatangi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ya, Edward datangi didampingi pengacaranya. Edward Tanur, mantan anggota DPR RI fraksi PKB, yang merupakan ayah dari terpidana perkara penganiayaan hingga korban meninggal dunia, Gregorius Ronald Tanur, Selasa pagi mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Edward Tanur datang didampingi tim kuasa hukum keluarganya. Saat dikonfirmasi terkait kedatangannya, Edward Tanur hanya diam dan langsung masuk ke dalam lift kejaksaan. Berdasarkan keterangan kuasa hukum Edward Tanur, Film Online, kedatangan Edward Tanur ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk menjenguk Meriska Wijaya, istrinya. Sebelumnya, sang istri ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan terkait dugaan suap terhadap 3 hakim PN Surabaya yang membuat putusan bebas bagi Ronald Tanur. Ini tadi keluarga belum ada yang jenguk. Ini rencana keluarga hari mau jenguk ya? Hari ini mau jenguk ya. Ya. Berarti minta tolong dipastikan kesehatannya. Siap. Terima kasih teman-teman ya. Terkait kedatangan Edward Tanur, pihak Kejaksaan maupun Kejagung belum memberikan keterangan resmi. Sementara itu, Ibunda Ronald Tanur saat ini ditahan di cabang rutan kelas 1 Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, peredaran narkoba jenis sabu, ganja, ekstasi, dan tembakau gorila digagalkan dari sebuah hotel di Kembangan, Jakarta Barat. Ya, barang bukti sabu 1,8 kg, ganja 13 kg, ekstasi dan tembakau gorila diamankan petugas. Petugas menggerebek kamar hotel di kawasan Kembangan dan Cengkareng, Jakarta Barat. Hasilnya polisi menemukan barang bukti narkoba yang diketahui merupakan jaringan internasional. Barang bukti narkoba jenis sabu 1,8 kg, ganja 13 kg, ekstasi, dan tembakau gorila diamankan petugas.
Penggerebekan ini dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat guna menyukseskan 100 hari kerja Presiden dalam pemberantasan narkoba. Adapun tim saat ini sedang melaksanakan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut dan kami mohon doa restunya semoga kami bisa dapat mengungkap jaringan narkoba internasional. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk menangkap bandar narkoba jaringan internasional yang hingga kini masih buron. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainus melaporkan. Ratusan kios di Pasar Gubuk Grobogan, Jawa Tengah hangus terbakar. Kebakaran menyebabkan pedagang merugi dan sementara tidak bisa berjualan lagi. Api langsung berkobar dan menyambar ratusan kios di dalam pasar tradisional Gubuk Grobogan, Jawa Tengah. Api yang semakin membesar membuat petugas pemadam kewalahan. Hingga Selasa pagi, api masih berkobar di beberapa titik. Petugas pun terus berusaha memadamkan api. Akibat kebakaran ini, para pedagang merugi hingga ratusan juta rupiah. Mereka pun tidak bisa berjualan dalam waktu dekat ini. Pemirsa, hujan deras yang disertai angin kencang di sebagian wilayah di Kabupaten Sleman, Yogyakarta membuat puluhan rumah porak-poranda. Ya, kencangnya angin membuat salah satu warga ketakutan saat menyaksikan pepohonan bertumbangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Warga panik saat hujan deras dan angin kencang melanda Padukuhan Gatak, Kelurahan Sumber Agung, Moyodan, Sleman, Yogyakarta. Kencangnya angin membuat suasana mencekam dan beberapa warga histeris. Beberapa atap rumah warga juga berterbangan. Akibat kejadian tersebut, sejumlah pohon tumbang dan menimpa beberapa rumah milik warga. Bahkan, kencangnya angin membuat salah satu bangunan pendopo rumah makan yang berada di kelurahan tersebut rata dengan tanah. Sedikitnya, ada belasan rumah yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Tim petugas BPBD yang dibantu TNI, Polri, bersama dengan relawan lainnya lalu melakukan evakuasi serta membersihkan puing serta pohon yang menimpa rumah warga. Bangunan roboh, ada bangunan roboh juga, kemudian banyak juga ini pohon-pohon tanaman keras, itu ada sengon laut terutama ini, kemudian jati, kemudian ya rumpun bambu itu banyak. Pagi jam 9 yang di wilayah Pakem sebagian Cangkringan, kemudian sorenya itu hujan minggir sebagian. Ini sudah ada data kami kerusakan, ada 64 titik kerusakan yang harus dilakukan. Petugas BPBD Sleman masih mendata kerusakan akibat hujan dan angin kencang ini. Sementara warga diminta waspada lantaran cuaca buruk masih akan terjadi hingga pekan depan. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara telah mengambil langkah tegas dengan memberhentikan sementara Kepala Seksi Pidana Umum atau Kasipidum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Ya, pemberhentian dilakukan untuk pemeriksaan terkait dugaan penanganan kasus yang melibatkan Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara memberhentikan sementara Kepala Seksi Pidana Umum Kasipidum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Andi Gunawan. Ia diberhentikan terkait penanganan kasus Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan. Pemberhentian dilakukan untuk memudahkan pihaknya dalam melakukan pemeriksaan terhadap Kasipidum Kejari Konsel. Jabatan Kasipidum sementara diserahkan kepada Pelaksana Harian Mustanil, yang juga merupakan Kasih 3 Kejati Sultra. Selain Kasipidum, Kejati Sultra juga telah memeriksa 3 pegawai Kejari Konawe Selatan dan 5 orang saksi eksternal, termasuk orang tua korban. Sudah melakukan klarifikasi terhadap pihak Kejari Konawe Selatan apakah penanganan perkara ini sudah sesuai dengan SOP atau ketentuan. Nah, ini sudah dilakukan, diklarifikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan.
Sidang kasus guru Supriyani telah memasuki sidang kelima dengan menghadirkan saksi ahli dari penasehat hukum terdakwa, yakni mantan Kabareskrim Susno 2J dan Indra Giri. Supriyani didakwa menganiaya siswanya yang juga anak dari seorang anggota polisi yang bertugas di Polsek Baito. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi hapuskan piutang macet UMKM para petani hingga nelayan. Prabowo ungkapkan dengan adanya PP ini diharapkan meningkatkan semangat para petani dan nelayan dalam memajukan usahanya kembali. Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi melakukan penandatanganan PP nomor 47 tahun 2024 atas penghapusan piutang macet usaha mikro kecil menengah UMKM pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan di Istana Kepresidenan Jakarta. Penghapusan piutang UMKM ini hanya berlaku pada para petani ataupun nelayan yang terdampak bencana dan sudah tidak memiliki kemampuan dalam membayarkan hutangnya dalam kurun waktu 10 tahun. Dengan angka maksimal 500 juta rupiah untuk badan usaha dan 100 juta rupiah untuk individu. Prabowo berharap dengan penghapusan piutang UMKM dapat membantu para petani dan nelayan dalam memajukan usahanya kembali. Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita, para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan. Yang dilakukan oleh Presiden, yaitu Bapak Prabowo Subianto, dalam bentuk simbolisasi keberpihakan pemerintah kepada mereka-mereka, para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, yang selama ini memang ada kurang lebih sekitar 1 jutaan orang. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat baru di Istana Negara Jakarta. Di antaranya anggota Komisi Pemilihan Umum, Wakil Ketua dan anggota Dewan Ekonomi Nasional, Kepala Otorita IKN hingga anggota Komisi Kepolisian Nasional. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat di lingkup Komisi Pemilihan Umum, Dewan Ekonomi Nasional, Otorita IKN, hingga Komisi Kepolisian Nasional di Istana Negara Jakarta Pusat Selasa siang. Di antaranya, Iva Rosita resmi dilantik sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum RI untuk sisa masa jabatan 2022-2027, menggantikan Hashim Asari. Prabowo juga melantik Wakil Ketua dan anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu sebagai Wakil Ketua. Serta 6 anggota diantaranya Muhammad Khotib Basri, Arif Ansyori Yusuf, Haryanto Adikusumo, Herianto Irawan, Septian Haryo Seto, dan Muhammad Firman Hidayat. Presiden Prabowo juga melantik Basuki Hadimulyono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN dan Menko Polhukam Budi Gunawan sebagai Ketua merangkap anggota Komisi Kepolisian Nasional. Presiden waktu menyalamin saya, beliau bilang, "Dah ya, saya sudah ngomong, laksanakan." Saya cuma bilang, "Siap perintah." Berarti akan tetap mengejar 4 tahun itu, Pak? Iya. 2028 pindah. Pelantikan pejabat baru ini turut dihadiri sejumlah pejabat negara, di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Damar Wicaksono, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Kita ke informasi Pilkada 2024 pemirsa. Ketua Tim Pemenangan pasangan Ridwan Kamil Suswono, Ahmad Riza Patria, menanggapi kader partai anggota Kimplas yang beralih memberikan dukungan ke pasangan lawan di Pilkada Jakarta. Dalam pernyataannya, tim ses pasangan Ridho menegaskan bahwa partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju Plus tetap solid dalam memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono.
Pasca 7 kader alihkan dukungan ke Cagup Pramono Anung, tim ses pasangan Ridho menyatakan partai yang tergabung dalam Kim Plus tetap satu kata dan satu langkah dalam kemenangan Ridwan Kamil dan Suswono di Pilgub Jakarta 2024. Hal ini ditegaskan Ketua Tim Pemenangan Ridho, Ahmad Riza Patria, saat konferensi pers di posko pemenangan Ridwan Kamil Suswono, Jakarta. Menurut Ariza, pertemuan yang dilakukan 7 mantan caleg partai yang tergabung dalam Kim Plus ini tidak akan berpengaruh terhadap dukungan dan kinerja tim ses pasangan Ridwan Kamil Suswono. Semua 16 partai solid, kompak, semakin baik, semakin kuat, semakin optimis, semakin yakin dengan program-program yang kami tawarkan pada warga Jakarta dan mendapat respon. Kita dari 15 partai pendukung plus 1 partai buruh terakhir sangat solid dan sangat harmonis untuk bersama-sama memenangkan pasangan Ridho ini di Pilgub DKI. Dengan kekuatan 16 partai pengusung serta dukungan ratusan relawan, pasangan Ridwan Kamil Suswono diyakini akan mulus menang satu putaran dalam Pilkada Jakarta mendatang. Dari Jakarta, Abdul Aziz Rama, iNews melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung kerja bakti bareng bersama warga di Stadion VIJ Jakarta Pusat. Ya, Stadion Football Indonesia ke Jakarta atau VIJ merupakan salah satu stadion tertua di Jakarta, namun sayang nasibnya kini terbengkalai. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengunjungi Stadion Football Indonesia Jakarta, Jakarta Pusat. Pramono langsung disambut hangat warga. Pramono juga sempat melakukan kerja bakti dengan warga. Dalam kunjungan ini, Pramono mendengar keluhan warga. Warga mengeluh terkait Stadion FIJ yang kurang layak, sehingga perlu adanya perbaikan agar layak lagi. Saat ini, kondisi stadion memang memprihatinkan, bahkan nyaris tertutup perumahan warga. Jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta, Pramono mengaku merenovasi bahkan menjadikan Stadion FIJ sebagai salah satu tempat latihan Persija. Karena ini adalah cikal bakal Persija yang pada waktu itu diinisiasi oleh Muhammad Husni Tamrin. Sehingga ini menjadi sejarah, mudah-mudahan bisa diperbaiki. Problem utamanya di sini airnya kalau hujan nggak keluar. Kalau itu bisa dilakukan maka bisa menjadi base camp-nya Persija. Stadion Football Indonesia Jakarta atau FIJ merupakan salah satu stadion tertua di Jakarta. Stadion ini merupakan cikal bakal dan saksi perjalanan klub sepak bola kebanggaan ibu kota Persija. Dari Jakarta, Anissa Septriarani, Abdul Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Persatuan Indonesia resmi mengumumkan jajaran pimpinannya untuk periode 2024-2029. Ya, penetapan ini menjadi bentuk transformasi Partai Perindo di bawah kepemimpinan baru Angela Tanusudibyo. Ketua Majelis Persatuan Partai Perindo Haritano Sudibyo bersama Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibyo menghadiri dan resmi mengumumkan jajaran pimpinan Partai Perindo untuk periode 2024-2029 di Jakarta. Penetapan ini menjadi bentuk transformasi sekaligus penguatan struktur Partai Perindo di bawah kepemimpinan Angela Tanusudibyo. Jajaran pengurus pusat DPP Partai Perindo yang dilantik diantaranya Andi Muhammad Yuslim Patawari ditunjuk sebagai PLT Sekretaris Jenderal, Michael Victor Sianipar ditunjuk sebagai Bendahara Umum, Sortarman Saragih diangkat sebagai Wakil Ketua Umum 1, Ferry Kurnia Rizkiansyah diangkat sebagai Wakil Ketua Umum 2, Tama Satria Langkun ditetapkan sebagai Wakil Ketua Umum 3, Manik Margana Mahendra ditetapkan sebagai Wakil Ketua Umum 4, dan Angki Yudhistia ditetapkan sebagai Wakil Ketua Umum 5. Transformasi ini tentunya harus dimulai dari pusat, dan komitmen kami adalah ini akan kita teruskan sampai ke daerah-daerah. Seperti arahan Ketua MPP Bapak Haritano Sudibyo bahwa organisasi itu harus kuat dan mengakar. Target kami sampai Desember akhir tahun, tugas pertama dari para pimpinan yang ada di sini adalah melengkapi ketua-ketua bidang yang ada di bawahnya dan juga unit-unit kerja yang ada di bawahnya. Dan kita harus ingat sekali lagi bahwa SDM jangan cuma diperkuat di pusat, bahwa kekuatan suara itu ada di bawah. Ya, kita harus betul-betul membangun kepengurusan yang kuat di provinsi
Kita harus betul-betul membangun kepengurusan yang kuat di kabupaten kota. Dengan adanya kepengurusan baru di tubuh partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini, diharapkan dapat berkontribusi lebih dan memberikan nilai tambah untuk kemajuan serta fokus untuk membangun cita-cita partai. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, DPR RI menyetujui permohonan naturalisasi Kevin Dix untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia bersama dua calon pemain Timnas Putri, Noah Leatomu dan Estella Loupeti. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin yang kami muliakan. Dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin siang, DPR RI telah menyetujui pemberian status kewarganegaraan Indonesia kepada 3 pesepak bola keturunan Indonesia, yaitu Kevin Dix, Estella Loupeti, dan Noah Lemoto. Keputusan ini diharapkan dapat memperkuat Timnas Indonesia dengan menghadirkan pemain-pemain yang memiliki potensi besar dan keterikatan dengan Indonesia. Rencananya, Kevin Dix diproyeksikan membela Timnas Indonesia Putra dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan Noah dan Estella diharapkan bisa berseragam skuad Garuda untuk Piala AFF 2025. Karir pemain, Kevin Dix memulai karir sepak bola usia muda di Akademi Klub Belanda di Vios Vassen saat berusia 5 tahun dan menghabiskan 3 musim sampai 2004. Lalu lanjut musim 2005 bergabung dengan klub Agov Apeldoorn dan hanya menghabiskan waktu 1 musim di sana. Setelah disetujui oleh DPR, Kevin Dix, CS, tinggal menunggu tanda tangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam bentuk surat keputusan Presiden. Rencananya, Sumpah WNI Kevin Dix, CS, akan berlangsung di Denmark pada 7 November mendatang. Di Jakarta, Ismalia, Dimas Winardi Ayus melaporkan. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyatakan pemblokiran situs saja tidak cukup memberantas judi online. Mutia tengah mengaudit SDM dan akan mengaudit sistem imbas keterlibatan Kementerian Komdigi dalam judi online. Rapat kerja perdana Komisi 1 DPR RI digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa siang, dipimpin Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto. Agenda rapat tersebut membahas program kementerian jangka pendek serta persiapan menjelang gelaran Pilkada 2024. Dalam rapat tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyinggung tentang oknum pegawai Kemenkomdigi yang terjerat kasus judi online dan memastikan bahwa pihak Kemenkomdigi terbuka terhadap segala upaya pengembangan penyidikan oleh pihak kepolisian. Siapa saja dan jabatannya? Nama-nama itu di kepolisian, Mbak, kita nggak bisa membuka karena statusnya semuanya pemeriksaan mereka ada di kepolisian. Setahu saya tidak, namun demikian yang mengetahui persis jabatan-jabatannya juga ada di kepolisian. Pengembangan penyidikan itu hasil koordinasi akhir saya dengan Kapolri. Pengembangan penyidikan itu memang masih memungkinkan. Jadi kita nggak bisa sampaikan bahwa ini akan berhenti di mana, akan berapa lama. Intinya ini kita harus siap dengan berapa dampak besarnya skala ini di dalam kementerian kami. Pemirsa, pesawat yang membawa 121 orang penumpang tujuan Wamena tiba-tiba mengeluarkan api dari mesin saat hendak lepas landas dari Bandar Udara Sentani. Penumpang pun panik dan keluar lewat pintu darurat. Pesawat Trigana Air jenis Boeing 737-500 dengan kode penerbangan IL-237 nyaris terbakar di Bandara Sentani Selasa siang. Insiden terjadi saat pesawat yang membawa 121 penumpang ini hendak menuju runway untuk persiapan take-off. Namun dalam perjalanan ke runway, pesawat mengeluarkan api dari bagian mesin yang membuat ratusan penumpang panik ketakutan, memaksa kru pesawat membuka pintu darurat. Karena berebutan dan saling dorong saat turun melalui pintu darurat, 4 orang terluka dan langsung ditangani Balai Karantina Kesehatan Bandara Sentani. Akibat insiden ini, pesawat Trigana Air batal terbang dari Bandara Sentani ke Wamena.
Pihak Trigana Air masih menunggu investigasi dari KNKT terkait api yang keluar dari mesin pesawat. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, di Padang, Sumatera Barat, seorang pemuda lulusan SMA berhasil menyulap sendal jepit menjadi karya seni dan menghasilkan cuan jutaan rupiah. Ya, dengan menggunakan seni ukir, sepasang sendal jepit ini bisa disulap menjadi sendal ukir dan juga aksesoris atau souvenir dengan nilai jual yang tinggi. Rusdian Ihsan, pria berusia 26 tahun, warga Kelurahan Gunuang Sarik, Kecamatan Lubuk, Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat ini berhasil menciptakan cuan dari bisnis ukiran berbahan sendal jepit. Lewat tangan dinginnya, pria tamatan SMA ini mampu menyulap sendal jepit menjadi pajangan dan souvenir, bahkan sebagai mahar pengantin baru dengan nilai jual tinggi. Di dalam galeri sederhana miliknya ini, Rusdian menorehkan sentuhan seni ukir di atas sendal jepit berbahan karet menjadi sendal ukir unik yang banyak dilirik anak muda. Untuk satu sendal ukir, Ihsan bisa menyelesaikannya dalam waktu 2 jam. Sendal ukir dan souvenir dari sendal jepit ini dijual mulai dari harga Rp30.000 hingga Rp150.000 dengan omset 15 hingga 20 juta rupiah per bulannya. Ini cuman karena iseng-iseng aja, Bang. Iseng-iseng buka YouTube, lihat kayak gitu, coba-coba, terus diposting, dijadiin status. Ada yang minat, ya ditanya ini dijual apa enggak, bisa dipesan enggak, ya terus karena ada yang minat kayak gitu, dicoba, terus habis itu langsung banyak yang pesan gitu, Bang. Tak hanya sendal ukir, bahkan sendal jepit ini juga bisa dijadikan pajangan dan souvenir wisuda yang biasanya dipesan oleh hotel, kantor, atau kampus, dipasarkan secara online hingga keluar provinsi seperti Pekanbaru, Pulau Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan.